Shalom, selamat malam Jemaat GBPS yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama memulai untuk mengikuti ibadah kategorial pada malam hari ini, dan kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang begitu setia menaungi setiap kehidupan kami dengan anugerah Tuhan. Biar setiap hidup kami boleh bersyukur kepada Tuhan melalui pujian dan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari saya mengajak jemaat-jemaat yang ada di rumah saat ini untuk kita menaikkan pujian. Saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari sama-sama jemaat katakan, kami percaya Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sebab kami yakin dan percaya Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang
dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Mari katakan dengan iman, tanganku dipegang teguh. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kesempatan yang indah, mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita ambil Yesaya 40 ayat 1 dan 2. Yesaya 40 ayat 1 dan 2. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. PA pada malam hari ini dengan judul Umatku Allahmu. Puji Tuhan. Umatku, jadi umat kepunyaan Tuhan. Allah kita. Luar biasa bukan? Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, umatku Allahmu. Mari kita merenungkan sesuatu yang indah tentang pembacaan ayat tersebut, firman Tuhan yang sudah kita baca. Kita lihat di dalam kitab Yesaya ini membuat suatu perubahan. Ayat yang kita sudah baca, ayat 1 dan 2 tadi. Perubahan yang pertama berbicara tentang arah baru. Saya ulangi pembacaan. Tuhan menyuruh kepada Yesaya, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah. Saudara, ini menunjukkan pemeliharaan, perhatian, penuh kasih daripada Tuhan kepada umatnya. Hiburkanlah sampai 2 kali dikatakan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, di dalam Yesaya 12 ayat 1 ada tertulis, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Jadi pada saat itu Tuhan murka kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel bersyukur karena murka itu telah surut. Ya. Dan Tuhan memberikan penghiburan. Di sini katakan dengan jelas, hiburkanlah. Berarti Tuhan benar-benar memberikan penghiburan kepada umatnya. Ini suatu rencana kekal, penebusannya. Di dalam kalimat umatku, Allahmu, pada waktu itu umatnya
baru keluar dari pembuangan. Ya, baru bebas. Dan dia bertanya, apakah Allah yang penuh kasih itu merupakan Tuhan perjanjian mereka? Karena pada waktu mereka keluar dari pembuangan, bebas, umatnya itu bertanya, apakah masih merupakan Tuhan perjanjian yang kepada mereka? Apakah janji Tuhan itu bagi mereka masih berlaku? Apakah dia masih dapat menikmati janji Tuhan itu? Nah ini, dengan penuh kemurahan dan belas kasihan, dan yang menepati janji berkata, umatku, Allahmu. Oh, ini suatu penghibur, ekspresi di mana Tuhan menunjukkan, umatku, Tuhan berkata, Allahmu. Satu penghibur. Makanya firman Tuhan katakan, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Saudara, firman Tuhan tadi memberitahukan pada kita ada arah baru. Yang pertama jadi orang buangan, berbudakan, sekarang arah baru. Nah, pada waktu keluar dari arah baru itu Tuhan memberitahukan, hiburkanlah, hiburkanlah. Saudara bisa menangkap perkara ini, luar biasa Tuhan kita. Orang yang ada dalam pembuangan, saat itu dia mempunyai pikiran, sudah tidak lagi menjadi umat Allah. Tapi Tuhan berkata, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Tuhan berkata, Allahmu. Berarti Tuhan tetap menjadi Allah yang menepati janjinya. Luar biasa bukan? Ini merupakan suatu kehidupan yang baru. Mari kita juga mau belajar dalam perkara ini. Tadi kita sudah baca Yesaya, murka Allah telah surut. Nah, kalau murka Allah telah surut dan Allah telah memberikan penghiburan. Kemudian Yesaya mencatat yang kedua berbicara tentang apa? Nada baru. Ya, nada baru. Pada waktu itu orang Israel puluhan tahun, tidak tahu berapa lama, nggak ditulis, mungkin 70 tahun, mungkin 100 tahun gitu. Puluhan tahun orang Israel dalam pembuangan, hidup bersama dengan orang kafir. Nah, saudara perhatikan, yang pertama, orang Israel hidup dalam pembuangan, bersama-sama berkumpul dengan orang kafir. Kemudian dikatakan tanpa bait suci. Jadi bangsa Israel tidak lagi mengadakan ibadah. Karena tidak ada bait suci. Tidak beribadah dia. Puluhan tahun tidak beribadah. Coba saudara bayangkan, renungkan. Kalau saudara tidak pernah pergi ibadah, tidak pernah pergi persekutuan, bagaimana jadinya? Mereka mempunyai pikiran, percaya bahwa dosa-dosanya tidak dapat diampuni. Ya, mereka punya pikiran seperti itu. Mereka yang bertahun-tahun di dalam pembuangan, di dalam perbudakan, tidak ada bait Allah, tidak beribadah. Mereka punya pikiran
dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Saudara, hidup dalam kegelapan. Nah, kalau orang yang sudah tidak pernah beribadah, tidak ada hubungan lagi dengan Allah, hidup dalam pembuangan, dalam perbudakan, ya seperti gelap. Tidak ada masa depan, hidup dalam kegelapan. Nah, pada saat bangsa Israel mengalami pemikiran seperti itu, nada baru. Tuhan minta kepada Yesaya, tenangkanlah hati Yerusalem. Yesaya 40 yang sudah kita baca ayat 2 bagian A. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya. Saudara perhatikan, tenangkanlah hati Yerusalem. Jadi Yesaya menangkap ini ada nada baru. Kalau nada lamanya Israel dalam pemikiran, dalam kegelapan, dosanya tidak diampuni, nada baru keluar, tenangkanlah. Firman Tuhan, Tuhan minta kepada Yesaya untuk menenangkan bangsa umatnya supaya dia tidak terus hidup dalam kegelapan. Ada nada baru, tenangkanlah. Saudara, benih penghiburan bisa berakar di tanah penderitaan. Jadi benih penghiburan, tenangkanlah, ditaburkan, bisa berakar di dalam penderitaan, di tanah penderitaan. Dan Tuhan akan memunculkan Yerusalem baru. Dan dari reruntuhan dan penderitaan mereka di Babel. Jadi mereka mendapatkan benih dan benih itu bisa berakar di dalam penderitaan mereka. Dan Yerusalem muncul di dalam hati mereka dan penderitaan di Babel membuat dia ada nada baru. Karena ada tenangkanlah, firman Tuhan berkata, sehingga mereka tidak lagi merasa ada di dalam kegelapan. Ada nada baru. Ada firman Tuhan yang minta pada Yesaya, tenangkanlah umatku. Jadi mereka yang sudah merasa tidak ada harapan, merasa tidak ada pertolongan lagi, tiba-tiba mendapatkan nada baru. Tenangkanlah. Oh, saudara, ini penting sekali. Di dalam Yesaya berkata, kita harus berdoa, karena berdoa itu bisa menenangkan pikiran kita, kekuatan kita. Nah, Tuhan ingin tenangkanlah hatimu. Ya, jangan sampai kita gusra-gusru, gopo karepe dhewe. Penderitaan yang membawa kita kepada putus asa. Orang yang putus asa, orang yang tidak ada lagi harapan itu mundar-mandir. Tidak tahu apa yang dikerjakan dan juga tidak tahu apa yang dipikirkan. Tapi pada waktu dalam keadaan mundar-mandir, firman Tuhan kepada Yesaya kata, tenangkanlah. Jadi kita harus tenang kembali
Orang yang tenang, kita dapat berdoa, mendapatkan kekuatan. Ini Tuhan kita luar biasa, bukan? Sekarang kita lihat yang ketiga, pesan baru. Berbicara apa? Kita baca dulu Yesaya 40 ayat 2b. Ya 2b, dikatakan bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Oh, luar biasa, bukan? Pesan baru pada waktu umat Israel, di mana firman Tuhan berkata kepada Yesaya, tenangkanlah, setelah mereka tenang, pesan baru disampaikan bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya sudah diampuni. Nah ini saudara, pesan baru yang luar biasa, memberikan orang yang pertama, hiburkanlah umatku. Yang kedua, tenangkanlah. Kemudian pesan yang berikutnya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya sudah diampuni. Nah ini perlunya kita perlu, karena selama itu bangsa Israel dibuang sebagai hukuman, dan itu menurut pendapat mereka, hukuman yang dia terima sebagai akibat bangsa Israel tidak setia kepada Allah. Pemikiran mereka seperti itu. Tetapi setelah Babel dikalahkan, bangsa Israel dibebaskan. Saudara, mari kita merenungkan perkara ini. Tuhan amat baik, sangat baik. Dia memberikan pesan baru bahwa perhambaannya, pembuangannya, perbudakannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Saudara, mengapa? Karena firman Tuhan katakan, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Jadi karena mereka telah menerima hukuman dari Tuhan 2 kali lipat. Jadi pertama dikatakan arah baru, hiburkanlah umatku. Kemudian dikatakan lagi dan nada barunya, tenangkanlah. Ya. Pesan baru bahwa pembuangannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Saudara, luar biasa. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 61 ayat 7 dikatakan, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti nodah dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat
warisan, akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan mereka. Saudara, ini sukacita abadi akan menjadi kepunyaannya. Sukacita abadi, mendapat warisan, mendapatkan sukacita abadi menjadi kepunyaannya. Saudara, ini luar biasa. Dari itu mari kita mau belajar bagaimana Tuhan menunjukkan betapa besar kasih-Nya, karunia-Nya, perhatiannya kepada bangsa Israel setelah dia keluar dari pembuangan. Tuhan ingin memulihkan hidupnya. Israel telah menerima hukuman setara kejahatannya yang dilakukan. Mari kita belajar PA pada malam hari ini. Apa yang ditabur akan dituai. Dia akan menerima hukuman 2 kali lipat. Ya, karena perbuatan kejahatannya. Saudara, mari kita berjaga-jaga dan melihat diri kita sendiri. Jangan sampai kita melakukan hal-hal menabur kejahatan. Tapi mari kita mau menabur kebaikan. Selagi kita diberi kesempatan hidup pada saat ini, ayo kita menabur kebaikan. Habakuk menulis, dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Saudara, kalau kau dalam murka Allah, ingatlah akan kasih sayangnya. Berarti ayo kita keluar dari pembuangan. Ya, kita mau bertobat, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau keluar dengan kasih anugerah Tuhan, murka Allah, dan kita ingat kasih-Nya, kasih sayangnya. Saudara, di dalam Mazmur juga dikatakan ayat 33 ayat 12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dulunya menjadi, yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang merasakan pada saat ini engkau seperti orang Israel yang keluar dari pembuangan dan kau mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Firman Tuhan kata, tenangkanlah. Dan Tuhan berkata bahwa pembuangannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya sudah diampuni. Makanya suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Oh, luar biasa bukan? Mari kita mau belajar dan belajar. Bahkan kau akan melihat betapa besar kasih Allah itu. Walaupun bangsa Israel telah berbuat dosa, dibuang, tapi Tuhan itu masih tetap mengasihi. Saudara, engkau telah murka, ya.
terhadap aku. Tuhan telah murka. Israel berkata terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Ini suatu berita yang baik bagi kita semua. Mungkin kita sudah jauh daripada Tuhan. Kita merasa kita itu ada di bawah murka Allah. Tapi ingatlah kasih sayangnya. Pada waktu engkau telah dikeluarkan, arah baru diarahkan pada kita. Hiburkanlah, hiburkanlah firman Tuhan. Kemudian saudara akan mendapatkan masa baru di mana firman Tuhan berkata, tenangkanlah. Saudara, dan pesannya, pesan yang baru. Bahwa pembuangannya sudah berakhir. Bahwa kesalahannya telah diampuni. Ini suatu berita kesukaan. Mengapa? Karena firman Tuhan tadi dengan judul umatku, Allahmu, ini menyatakan betapa besar kasih sayangnya kepada kita. Ayo, pada saat kita mempelajari dalam PA ini, lihatlah betapa besar kasih sayang Allah itu kepada orang-orang yang telah jatuh, kepada orang-orang yang telah dibuang, yang di bawah murka Allah. Tapi ingatlah kasih sayangnya, murkanya itu sudah lewat. Allah akan memberikan penghiburan kepada umatnya. Pada malam hari ini, engkau yang sudah merasa jauh dan pada saat ini di dalam PA, engkau mengerti kebenaran firman Tuhan. Betapa besar kasih Allah itu. Dia memberikan hiburan, penghiburan, ketenangan, dan memberikan pesan baru. Telah diampuni kesalahan kita. Mari kita mau merenungkan dan kita melihat diri kita sendiri. Tuhan, aku ini orangnya. Aku ini Tuhan yang telah ada di dalam pembuangan, yang ada di bawah murka Allah, yang seharusnya aku terima, tapi karena murkamu telah lewat, telah surut terhadap aku, engkau menyatakan kasih-Mu. Dan engkau berkata, umatku, Allahmu. Betapa kami bersyukur. Biarlah pada malam hari ini PA membuka wawasan yang baru dalam hidup kita. Yang selama ini kita mungkin masih ada dalam wawasan-wawasan yang lama. Di dalam belenggu perbudakan dosa. Ingatlah kasih sayangnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Hiburkanlah. Hiburkanlah. Tenangkanlah. Bahwa pembuangannya sudah berakhir. Bahwa kesalahannya telah diampuni. Dan menjadi umatku. Allahmu. Amin. PA malam hari ini. Mari kita berdoa. Biarlah segala kepujian hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Yang memberikan hikmat kepada para pendengar di dalam PA malam hari ini. Sehingga mereka boleh menyadari betapa dalamnya kasih Tuhan. Betapa lebarnya kasih Tuhan. Betapa tingginya kasih Tuhan. Tak terukur.
Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh mendengar, menerima pelajaran Alkitab. PA membawa kami suatu wawasan yang baru, bahwa kami telah diampuni kesalahan-kesalahan kami oleh kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati GPPS, Tuhan juga memberkati bangsa kami Indonesia, khususnya kota Surabaya. Tuhan juga memberkati para pendengar PA yang bersama-sama duduk diam di bawah kaki Tuhan, membelajar kebenaran firman Tuhan, berikan hikmat, pengertian yang benar. Terima kasih Tuhan. Biar saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara dan saya malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.